Ada sebuah gunung ya yang tersusun dari batu-batu aneh. Jadi semacam sisik naga ya. Mari kita susuri. Benar. Ini bukan kepatannya apa? Ada sebuah gunung ya yang tersusun dari batu-batu aneh. Jadi semacam sisik naga ya. Mari kita susuri. Jadi pada masa kuno, terutama pada masa prasejarah, gunung itu selain sebagai paradise atau tempat yang kondusif untuk melakukan pemukiman-pemukiman awal, juga merupakan tempat yang aman ya dari serangan musuh, dari serangan binatang buas terutama. Maka di puncak-puncak gunung kecil ini yang pada masa lalu tentu dikasih pagar keliling, ini sesuatu yang aman. Dan tentunya ada sesuatu yang sangat-sangat misterius ya. Coba kita selidiki ya. Jadi bukit kecil ini tak ubahnya seperti piramid ya. Atau kemungkinan di dalamnya tersimpan piramida. Kita juga belum tahu hal itu. Sebenarnya bukit ini sudah pernah menjadi penelitian pada masa kolonial Belanda, termasuk seorang sejarawan Belanda yang bernama Van Heckeren, ahli prasejarah Indonesia. Dalam bukunya Stone Age of Indonesia. Mari kita teliti ya. Jadi Van Heckeren dalam bukunya Stone Age of Indonesia ini mendata bahwasanya di kawasan Kecamatan Paces di lereng Gunung Welirang ini banyak sekali mengandung peradaban-peradaban Neolitik megalitik. Antara lain dalam datanya ada Desa Kesiman Tengah, Desa Selawe, Desa Jeruk, Desa Sajen, dan Desa Kemiri dalam catatan-catatan kuno pada masa kolonial Belanda. Akan sangat indah sekali seperti bentuk-bentuk piramida ya, karena memang pada musim kemarau ini rerumputan dan semak-semak belukar ini cenderung mati gitu ya. Jadi lapisan bibitnya kentara sekali. Peradaban bukit ini, salah satu petunjuk adalah batu lumpang. Lumpang batu ya.
dalam kondisi miring, kemungkinan masa lalunya ini rata ya, rata. Nah, di sini ada lubang batu lumpang, jadi seperti mata satu gitu ya. Kalau ada airnya itu seperti mata satu batu lumpang ini, karena batu lumpang ini bukan berfungsi sebagai tempat untuk menghaluskan biji-bijian, rempah-rempah maupun bumbu-bumbu, karena kedalamannya itu relatif cekung dan tidak terlalu dalam. Artinya batu lumpang ini dan beberapa lubang batu drakon ini diduga memiliki fungsi magis dan fungsi sakral gitu ya. Coba kita hati-hati dan kita sowan. Kita cari petunjuk lainnya. Di belakang kita inilah ada sesuatu yang monumental yang pernah juga diteliti oleh Belanda, terutama Van Heckeren. Ada sebuah struktur batu alam, batu temu gelang, tepat di puncak bukit ini dalam keadaan melingkar, dan ada jalan ya seperti gerbang bagian yang menghadap ke arah utara, dan di tengahnya ada semacam menhir atau masyarakat menyebutnya juga adalah gigi naga. Coba kita lihat. Salah satu petunjuk yang lain, di sini pernah adanya sebuah peradaban manusia dan leluhur kita pernah hidup di sini, membangun dan membina peradaban masyarakat serta menyatukan desa-desa menjadi sebuah hidup rukun dan damai serta sentosa, menggarap lahan-lahan pertanian, mengairi hutan-hutan, mengairi rawa-rawa dan lain sebagainya, membuka jalan-jalan dan pertanian. Ini adalah leluhur kita yang pernah melakukannya. Dan kita sebagai generasi saat ini maupun yang akan datang tinggal melanjutkan karya yang sudah dibuat oleh leluhur, atau kita tinggal berjalan di jalan yang sudah diratakan oleh leluhur. Jadi fungsi bentuk-bentuk tembikar atau terakota ini sangat kuno ya, sangat tebal sekali. Ini juga kita temukan tidak sengaja di area ini. Coba kita memasuki area yang paling sakral, yang paling magis. Nah, di lokasi inilah kita akan mendapati jejak-jejak semacam perdupaan. Artinya ini adalah punden leluhur desa ini yang masih dirawat dan dilestarikan oleh masyarakat desa ini. Bahwasanya ini merupakan peradaban megalitik neolitik menhir ya. Menhir ini yang berfungsi sebagai lambang palus atau kesuburan. Juga merupakan lambang dari gunung tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur. Serta pada masa-masa tertentu itu sebagai tempat untuk mengikat binatang kurban kerbau sebelum kemudian disembelih dan dibagikan bersama-sama. Nah, ini adalah salah satu fungsi menhir. Termasuk area di sini diduga tempat bermusyawarahnya para tetua desa pada masa prasejarah. Sedangkan kemudian seiring perkembangan agama Hindu Buddha yang sangat pesat di Pulau Sumatera dan Jawa, maka agama-agama ini tidak mati begitu saja, tetapi kemudian tetap dilestarikan oleh kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dalam sebuah naungan Menteri Herhaji yang dinamakan dengan agama Kabuyutan, atau kemudian ada sebagian yang menyebut agama Kapitayan ya, agama Kapitayan. Maka di lokasi ini kita tidak akan mendapati panteon-panteon agama Hindu maupun Buddha. Kita tidak akan mendapati arca-arca Siwa, Ganesha, Parwati atau Batara Guru, atau arca-arca Avalokiteswara atau Buddha Bodhisattva atau Amitabha dan mungkin Maha Aksobya kita tidak menemui. Yang kita temui adalah tugu batu atau menhir
kubur batu kemungkinan ada di sekitar gini, batu dakon, kamar batu, struktur batu temu gelang maupun dolmen, menhir, sarkofagus dan lain sebagainya. Coba kita keliling-keliling ya. Dan di sini memang jejak masih disakralkan pada masa kuno. Di sini ada pohon Kamboja. Diduga ini pohon Kamboja yang berusia ratusan tahun ya. Pohon Kamboja ini. Dan jika kita meneliti, gudeg ini memang dililit oleh akar-akar pohon beringin ya. Dan saat ini musim kemarau, pohon beringin ini sangat rindang sekali. Di sini kondisinya memang seperti singa putih menghadap ke timur. Kalau dari samping ya, kalau dari samping, permisi mbak, singa putih permisi mbak, permisi mbak. Selain kemudian sebuah bentuk susunan batu temu gelang dan satu menhir yang ada di tengah, yang kemudian ada beberapa jejak persajian. Juga di area sekitar ini selain ada kubur batu ya, ada kamar batu. Nah di sini, nah lokasinya di sini ada beberapa meja batu ya. Ini kawasan ini sudah dibersihkan oleh masyarakat. Dan ini sudah dirawat sebagai punden dusun. Ya, ada beberapa bentuk. Nah ini kita akan bisa melihat ya. Ini ada beberapa batu yang memiliki fungsi magis. Dan desa-desa akan bisa terlacak dari atas. Jalan-jalan, sawah-sawah, sungai-sungai yang akan bisa terlacak dari atas. Ada beberapa batu ana yang menyerupai sisi naga juga. Ada beberapa dolmen atau meja batu. Dan ini ada semacam kamar batu ya. Ada kamar batu. Nah ini. Nah kamar batu. Rahayu. Atau susunan batu yang menyerupai kamar. Nah ini. Yang saat ini memang ada makam. Kemudian entah makam suku Kalang atau makam prasejarah ya. Nah, kemudian juga makam dari sesepuh atau leluhur desa ini. Rahayu mbak, permisi mbak. Rahayu mbak, permisi mbak. Nah ini. Nah, beberapa juga ada batu ya, yang memang semacam diduga ini juga semacam rasi bintang. Jadi ada batu besar di sisi selatan, ada batu besar di sisi timur, ada batu besar di sisi barat, dan ada lumpang batu di sisi utara. Dan ini luar biasa sekali loh peradaban ini ya. Coba kita mencari artefak-artefak penting yang lainnya ya. Artefak-artefak penting yang lainnya yang kemudian bisa kita gunakan sebagai peraga alat transaksi. Pecah ya, entah sebab apa ini pecah. Padahal ini sesuatu yang sangat unik ya, menyerupai pusaka keris. Tapi entah sebab apa dipecah, mungkin dianggap dalamnya mungkin ada sesuatu ya, mungkin ini kenapa dipecah ya. Ya tidak tahu lah masyarakat ya. Luar biasa sekali ini, memang sebagai simbol kesuburan ya. Semoga tetap bermanfaat dan tetap lestari jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.